Demikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Nama Aura Cinta tiba-tiba ramai dibicarakan di media sosial. Semuanya berawal dari perdebatan panas antara dirinya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Perdebatan ini muncul ke publik saat mereka membahas kebijakan kontroversial yang sedang jadi sorotan, yaitu larangan kegiatan study tour dan acara perpisahan sekolah, wisuda, di sejumlah sekolah. Kejadian tersebut langsung menarik perhatian warganet. Pasalnya, sebuah video yang menampilkan Aura Cinta menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada Gubernur Deddy Mulyadi tersebar luas dan viral di berbagai platform seperti YouTube dan TikTok. Reaksi publik pun beragam. Ada yang mendukung sikap tegas Gubernur Deddy Mulyadi dalam menerapkan aturan tersebut. Namun, tak sedikit juga yang memuji keberanian Aura Cinta karena berani bicara jujur dan kritis di hadapan pejabat tinggi. Lantas, siapa sebenarnya Aura Cinta? Banyak yang awalnya mengira dia hanya siswi biasa. Tapi belakangan muncul kabar bahwa ia juga dikenal sebagai figuran di sinetron. Semakin penasaran, kan? Yuk, kita cari tahu lebih jauh tentang sosok Aura Cinta yang tengah jadi perbincangan hangat di dunia maya. Profil. Aura Cinta adalah seorang remaja perempuan yang baru saja lulus dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Namanya kini semakin dikenal, bukan hanya karena aktif di media sosial, tetapi juga karena kiprahnya di dunia hiburan sebagai aktris muda dan model busana yang sedang naik daun. Aura telah tampil dalam berbagai acara televisi dan sinetron, yang menambah pengalamannya di industri hiburan tanah air. Berdasarkan unggahan di akun Instagram pribadinya, Aura pernah bermain dalam sinetron Sayap Cinta Terindah yang tayang di RCTI pada tahun 2023. Dalam sinetron tersebut, ia beradu akting dengan aktor Randy Martin dan memerankan tokoh seorang siswi SMA. Tak berhenti di situ, Aura juga pernah tampil dalam program televisi Garis Tangan 2 yang dipandu oleh Uya Kuya dan tayang di ANTV. Ia juga pernah bermain bersama Indra Bekti dalam acara Akhirnya Datang juga yang ditayangkan di KTV. Beberapa penampilannya di televisi ini diabadikan dan ditampilkan dalam sorotan Instagram pribadinya dengan judul On TV. Selain aktif di dunia akting, Aura juga dikenal sebagai model iklan. Ia sering tampil dalam berbagai pemotretan busana dan juga rutin membagikan konten seputar kecantikan di media sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa Aura memiliki minat dan bakat yang besar dalam dunia fashion dan kecantikan. Dengan berbagai aktivitas dan prestasinya di usia muda, tak heran jika Aura Cinta mulai mencuri perhatian publik dan menjadi sosok yang inspiratif bagi banyak anak muda. Awal mula perdebatan dengan Deddy Mulyadi. Pada tanggal 20 April 2025, Aura Cinta mengunggah sebuah video di akun TikTok miliknya, @Aura Cinta. Dalam video berdurasi 1 menit 45 detik itu, Aura menyampaikan rasa kecewa dan kesedihannya yang mendalam. Ia merasa menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak berpihak kepada rakyat kecil. Aura menjelaskan bahwa rumah tempat tinggalnya di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, dibongkar karena dianggap berdiri di atas tanah milik negara. Dalam video itu, Aura terlihat duduk di tengah runtuhan bekas rumahnya. Dengan suara lantang dan penuh emosi, ia menyampaikan unek-uneknya. "Lucu ya, katanya pembangunan untuk rakyat, tapi yang jadi korban justru rakyat kecil," ucap Aura dengan nada kesal. Ia juga mengkritik berbagai kebijakan pemerintah seperti larangan naik motor, pelarangan acara wisuda di sekolah, hingga pembangunan bendungan yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal. Katanya demi rakyat, tapi kenapa yang susah malah makin ditekan, tambahnya. Menjelang akhir video, Aura menampilkan sebuah teks dengan pesan yang kuat dan penuh kritik. Tulisan tersebut berbunyi, "Ingat, jabatan itu cuma sementara. Kalian memang punya kuasa, tapi kalian enggak punya hati. Anak-anak kecil harus nyaksin rumahnya dihancurin cuma karena keputusan kalian yang enak duduk di balik meja. Jabatan kalian bisa habis, tapi trauma mereka enggak akan pernah pergi." Video tersebut pun menarik perhatian banyak orang dan memicu diskusi hangat di media sosial. Deddy Mulyadi undang Aura Cinta dan warga Cikarang. Tak lama setelah video keluhan Aura Cinta viral di media sosial, Deddy Mulyadi segera merespons dengan mengundang sejumlah warga Cikarang yang rumahnya terdampak pembongkaran. Dalam forum tersebut, Aura Cinta datang bersama kedua orang tuanya untuk berdialog langsung dengan Deddy. Pertemuan itu kemudian diunggah di kanal YouTube resmi milik Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi Channel, pada 26 April 2025. Judul video tersebut cukup menarik perhatian, yakni, "Ini penjelasan KDM pada remaja yang kecewa karena rumahnya dibongkar." Dalam video tersebut, Deddy tampak berdiskusi dengan para warga sambil menjelaskan alasan di balik kebijakan pembongkaran rumah. Ia mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki rencana untuk membangun sebuah danau di wilayah tersebut yang dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Selama forum berlangsung, Deddy sempat menyinggung tentang adanya seorang anak SMP yang menyampaikan keluhan di media sosial. Menanggapi hal itu, Aura langsung meluruskan bahwa ia bukan lagi siswa SMP, melainkan baru saja lulus dari SMA dan sedang bersiap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Klarifikasi itu menjadi awal dari perbincangan yang berkembang menjadi perdebatan kecil antara Aura dan Deddy. Dalam diskusi itu,
Aura menyampaikan pandangannya tentang pentingnya momen perpisahan sekolah. Menurutnya, acara seperti itu adalah kenangan berharga, karena setelah lulus, kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi dengan teman-teman sekolah akan sangat jarang terjadi. Ia berharap perpisahan tetap bisa diselenggarakan, asalkan dengan biaya yang masuk akal dan tidak membebani orang tua. Menanggapi hal tersebut, Dedi memberikan pandangan berbeda. Ia menegaskan bahwa acara perpisahan sah-sah saja dilakukan, namun sebaiknya tidak diselenggarakan oleh pihak sekolah secara formal. Menurutnya, kegiatan seperti itu lebih baik diinisiasi secara pribadi atau mandiri agar tidak menjadi kewajiban yang membebani siswa dan orang tua, terutama dari segi biaya. Bagi Dedi, inti dari pendidikan bukan terletak pada acara-acara seremonial, tetapi pada proses belajar dan nilai-nilai yang ditanamkan. Ia menekankan pentingnya menjaga pendidikan tetap fokus pada esensinya, bukan pada kegiatan yang bisa menambah tekanan finansial bagi keluarga murid. Debat semakin panas. Situasi menjadi semakin tegang ketika Dedi Mulyadi menyinggung latar belakang ekonomi Aura Cinta. Ia mempertanyakan mengapa keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan tetap ingin mengadakan acara perpisahan sekolah yang berpotensi membebani keuangan. Kenapa hidup pas-pasan tapi masih ingin bergaya? Sekolah harus ada perpisahan. Kenapa orang miskin enggak belajar prihatin? Ujar Dedi dengan nada tegas. Selain itu, Dedi juga menyinggung soal pembongkaran rumah Aura yang berada di bantaran sungai. Menurutnya, tindakan penggusuran tersebut sah karena lahan yang ditempati merupakan aset milik pemerintah, meskipun prosesnya dilakukan tanpa melalui musyawarah panjang. Dapat pujian dan kritikan. Meskipun ada yang mengkritik sikap Aura karena dianggap kurang sopan saat berbicara kepada pejabat, banyak juga yang justru mengapresiasi keberaniannya. Warganet memuji kemampuannya dalam menyampaikan pendapat dengan percaya diri, serta keberaniannya menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Perdebatan antara Aura Cinta dan Dedi Mulyadi pun memicu diskusi luas di masyarakat, terutama soal kesenjangan ekonomi dan hak para siswa untuk merayakan kelulusan mereka sebagai momen penting dalam hidup. Rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Papa, bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Sampai sedemikian rupa. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu, dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang, dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Kemarin ibu-ibu KPAI ini ya yang wawancara di TV tapi nggak riset dulu tuh berapa usianya si Aura Cinta. Sekarang Ibu Esti, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Gini Bu, kalau mau nangis mah ya Bu, nangis aja Bu, nangis nggak apa-apa Bu, nangis aja kalau mau nangis Bu. Pertanyaannya, terus solusinya apa nih yang terbaik menurut Ibu daripada dimasukkan ke barak? Menurut Ibu apa? Solusi yang baik apa? Mungkin dititipin aja gitu ke rumah Bu Esti, biar Ibu Esti aja yang mendidik. Daripada dimasukkan ke barak, nanti Ibu Esti pengen nangis lagi. Gimana Bu? Itu kan dimasukin ke barak kan atas persetujuan orang tuanya Bu. Itu udah saking orang tuanya bingung Bu. Bingung harus gimana cara menasehati anaknya gitu ya. Udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu Bu. Makanya dimasukin ke barak supaya dididik gitu ya Bu ya. Supaya diajarin disiplin, nanti keluar dari situ jadi anak yang baik kan gitu Bu harapannya. Kan di barak bukan dididik jadi tentara terus disuruh perang Bu. Bukan. Di sana juga suruh belajar Bu, kayak anak sekolah gitu. Terus kira-kira gimana deh Bu, menurut Ibu baiknya? Kalau nggak dimasukin ke barak, titipin aja ke rumah Ibu Esti, gimana? Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya. Perempuan kecil itu yang membantah KDM, itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan dia sudah umurnya 20 tahun. Nah, itu dia, udah dewasa dong, bukan remaja lagi. Kenapa kemarin saya bilang begitu? Karena diisukan dia baru 16 tahun. Dia
sudah lulus tahun kemarin dan dia kerjanya untuk mengiklankan masalah pinjaman online dan dia jadi marketingnya. Coba itu. Dan dia berani untuk berspeak up tapi dengan cara yang salah menurut saya. Anak ini jangan dikasih panggung karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong podcast, TV nggak usah ngundang orang ini karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Please pilih cara yang lebih baik lagi. Masih banyak orang yang berprestasi, bukan dia. Salam. Juga rendah. Kemudian ketika aku sukses, hal pertama yang pengen aku bikin itu aku bangun rumah. Kemudian aku membantu keluarga terdekat. Contoh kayak ini juga keluarga aku kerja bareng aku, biar nggak susah cari kerja di luar gitu. Kira-kira kalau kamu sukses, hal pertama yang ingin kamu kasih ke orang tua itu apa? Maju umroh dulu ya. Umroh ya? Amin ya, amin. Karena kalau misalkan umroh itu, kenapa kamu pilih umroh? Kenapa nggak lain? Misalkan kan ada haji, apa ya? Umroh apa ya? Kan ada dua ya kalau berangkat ke sana. Aku nggak tahu. Iya. Umroh sama sih Pak umroh itu naik. Oh gitu, oke. Sama sih Pak umroh itu naik. Oh gitu, oke. Sama sih Pak umroh itu naik. Oh gitu, oke. Kenapa pilih umroh? Karena kan gimana ya Kak? Kalau umroh kan selagi umur orang tua masih ada ya secepatnya kalau bisa gitu. Maksudnya aku kan sorry aku kan non muslim, jadi aku nggak tahu kerinduan orang pengen umroh itu apa. Kamu bisa nggak kasih aku tahu? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.